Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik ya. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat datang beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai yang ke-10. Mari kita membuka 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai yang ke-10. Kalau sudah kita membacanya silih berganti. Saya mulai terlebih dahulu dari ayat 2b, jemaat ayat yang ketiga dan seterusnya bergantian. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai yang ke-10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya termasuk orang yang penyayang binatang. Oleh karena itu di rumah saya saat ini ada satu akuarium, nggak terlalu besar, kecil akuariumnya. Nah, kalau saya punya akuarium, saudara pasti bisa tebak kira-kira hewan apa yang saya sedang pelihara. Tentu saja jawabannya saya memelihara kura-kura, saudara. Jadi saudara, saya beli kura-kura Brazil, warna hijau kecil ya. Waktu itu saya ajak anak saya, Kristo, ke pasar ikan. Dia bilang, Pak, kura-kura, beli kura-kura. Saya bilang, jangan nanti mati. Wah, dia ngerengek-rengek, Pak, beli kura-kura. Nah, karena saya papa yang baik kan ya, nah, saya beliin kura-kura untuk anak saya, Kristo. Sekarang dari kecil begini sampai lumayan udah gede. Selain kura-kura, saya juga memelihara, ya betul, ikan komet. Kata orang itu ikan tahan banting, gak mati-mati. Ya, ikan komet, 1 ekor. Jadi dalam akuarium itu ada kura-kura, ada ikan komet. Nah, kalau suntuk, yang saya lakukan adalah saya perhatiin ikan itu. Saya perhatiin tuh kura-kura ya, warnanya, lekuk tubuhnya, kalau kura-kura cangkangnya, cakarnya, saya perhatiin dari depan, kadang dari atas, kadang dari samping. Nah saudara, pria itu adalah makhluk visual. Jadi pria itu sangat-sangat visual sekali. Karena nggak ada visual, boring orang. Kalau nggak ada visual, nggak tertarik. Jadi betul-betul sangat matanya itu visual sekali kalau pria. Makanya kalau pria suntuk lihat ada gambar yang bagus, yang menarik ya, diamat-amati, wah itu lumayan menyegarkan begitu. Nah jadi saya kalau suntuk juga lihat ikan, perhatiin warnanya, jadi seger gitu, jadi fresh lagi rasanya. Nah waktu saya melakukan kegiatan seperti ini, saudara, saya jadi ingat dengan perkataan seseorang yang mengatakan demikian. Hidup kita ini seperti ikan di dalam sebuah akuarium. Saudara pernah dengar ada orang ngomong seperti ini? Jadi pada waktu kita mengklaim kita adalah anak Tuhan, kita orang percaya, saudara, hidup kita itu menjadi seperti di dalam sebuah akuarium. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan memperhatikan dari segala sudut perbuatan dan tingkah laku keseharian kita.
Atau dengan kata lain, orang dunia akan memperhatikan kesalehan hidup kita. Mungkin mereka melakukan ini karena mereka penasaran. Apa sih bedanya orang Kristen dengan kami yang tidak percaya dengan Yesus? Mungkin mereka pengen lihat apa bedanya kesalehan Anda sebagai orang Kristen dengan kesalehan kami sebagai umat pemeluk agama lain. Nah saudara, celakanya seringkali, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, banyak kesaksian orang-orang Kristen ternyata tidak menunjukkan kehidupan yang saleh. Justru yang ada kehidupan duniawi. Pernahkah saudara mendengar ada orang mengatakan begini, kalau bisnis, saya lebih suka bisnis dengan orang bukan Kristen. Mengapa? Kalau bisnis sama dengan orang Kristen itu bisa nyikut nikam dari belakang. Oh, saya tobat gak mau bisnis sama orang Kristen. Saudara, kalau ini yang terjadi dan ini banyak, betapa menyedihkannya kita sebagai anak Tuhan. Ternyata kita tidak bisa berlaku hidup yang saleh. Atau saudara, pernahkah saudara mendengar orang lain curhat dan ngomong seperti ini? Saya kalau mau cari sahabat, lebih baik cari sahabat yang bukan Kristen. Kenapa? Orang non-Kristen kalau bersahabat, berteman, lebih tulus dibandingkan orang di gereja. Kalau bersahabat dengan orang gereja, melakukan kesalahan dikit langsung digosipin, bahkan segereja katanya bisa tahu. Oleh karena itu saya lebih suka berteman, bersahabat dengan non-Kristen. Saudara, pernahkah saudara mendengar curhat atau kesaksian seperti itu? Atau dalam bentuk lainnya? Saudara, kalau saudara pernah dan ini sering, berarti saudara betapa banyaknya orang Kristen, mungkin termasuk kita yang hadir di tempat ini, gagal untuk menunjukkan hidup yang saleh. Nah saudara, oleh karena itu firman Tuhan hari ini coba mengangkat kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, mari yuk kita terus hidup dalam kesalehan. Yang belum hidup dalam kesalehan, mari hidup dalam kesalehan. Yang sudah hidup dalam kesalehan, terus berjuang, teruslah hidup dalam kesalehan. Nah saudara, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa terus hidup dalam kesalehan. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa terus hidup dalam kesalehan. Karena kita tahu kita bisa jatuh, karena kita tahu tidak selalu kita bisa hidup dalam kesalehan. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa terus hidup dalam kesalehan. Perikop yang kita baca hari ini setidaknya memberikan dua kebenaran, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terus hidup dalam kesalehan. Nah yang pertama saudara, kita harus selalu berpegang pada pengajaran yang benar. Sekali lagi kita diminta untuk selalu berpegang pada pengajaran yang benar. Nah mari kita lihat ayat yang ketiga ya. Paulus ngomong begini ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Itu ayat 3 Paulus ngomong. Nah dari ayat 3 ini kita tahu, oh ternyata pada waktu itu sudah ada yang namanya guru palsu. Dan hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nah kehadiran guru palsu ini memberikan ancaman yang sangat serius bagi jemaat Tuhan. Nah ngomong-ngomong, guru palsu ini karakteristiknya seperti apa? Dari ayat ini ada 3 karakteristik guru palsu itu seperti apa. Yang pertama, mereka mengajarkan ajaran lain. Beda sekali dengan pengajaran para rasul, beda sekali dengan pengajaran kitab suci, berbeda sekali. Sangat bertentangan, berlainan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakteristiknya adalah tidak menurut perkataan sehat. Maksud perkataan sehat itu apa? Perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengajaran Yesus Kristus. Mereka tidak mau menurut. Mereka sengaja menolak perkataan Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus. Mungkin waktu mereka mengajar tetap membawa-bawa nama Yesus. Tapi waktu diajarkan,
itu beda sekali dengan ajaran Yesus Kristus. Mereka hanya mencatut nama Yesus, tapi pengajarannya beda sekali. Nah, yang ketiga karakteristiknya adalah tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Nah, inilah 3 karakteristik guru-guru palsu yang dipaparkan oleh Paulus. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak kita memfokuskan pada karakteristik yang ketiga dari guru palsu. Karena ada satu bagian yang perlu kita pahami terlebih dahulu dan kita sepakati terlebih dahulu. Supaya nanti khotbah selanjutnya tidak membingungkan. Nah, saudara perhatikan di ayat frase yang terakhir itu. Tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Perhatikan di sana ada kata ibadah. Saya gedein itu sebagai penekanan. Ya. Nah, ibadah itu dari kata eusebia. Eusebia itu bisa diterjemahkan kesalehan. Eusebia itu bisa diterjemahkan ibadah. Kalau kita lihat Alkitab TB1 itu diterjemahkan sebagai ibadah. Betul ya? PowerPoint saya juga ibadah. Saya ambil dari kok jadi lupa saya. Sabda. Nah, tapi kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, sebagian besar menerjemahkan eusebia itu bukan ibadah. Tetapi apa? Kesalehan. Loh, pertanyaannya kalau gini, eusebia itu lebih baik diterjemahkan sebagai apa? Kesalehan atau ibadah? Kalau kita lihat konteks dari perikop ini, nanti saudara juga akan merasakan dari penjelasan khotbah saya, eusebia ini lebih baik diterjemahkan sebagai kesalehan. Oke? Nah, menariknya kalau kita lihat Alkitab TB2, saudara, yang sudah direvisi, kata eusebia itu tidak lagi diterjemahkan sebagai ibadah, tapi diterjemahkan sebagai kesalehan. Jadi sama, sinkron dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris sebagian besar, kesalehan. Nah, oleh karena itu, dalam khotbah selanjutnya saya akan lebih memakai terjemahan kesalehan. Jadi saudara, ini 3 karakteristik guru-guru palsu. Yang terakhir itu berarti tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita. Nah, setelah Paulus memaparkan seperti apa sih karakteristik guru-guru palsu itu, Paulus langsung menjelaskan dampak dari guru-guru palsu yang tidak mau berpegang pada pengajaran yang benar. Mereka sudah membuang ajaran yang benar. Mereka sudah membuang pengajaran Yesus. Mereka mengganti dengan ajaran yang lain. Ajaran yang berbeda. Ajaran yang menyesatkan. Lalu mereka memegang itu. Bahkan diajarkan kepada jemaat. Apa dampak dari hidup mereka. Waktu mereka berpegang kepada ajaran yang tidak benar. Nah, saudara, kita lihat ayat 4 dipaparin oleh Paulus. Ini loh dampaknya. Waktu orang memegang pengajaran yang keliru. Dikatakan seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Kalau bahasa gampangnya itu sok tahu. Saudara tahu sok tahu? Sok tahu, padahal nggak ngerti apa-apa dia. Ya. Lalu penyakitnya ialah mencari soal, suka ngajak ribut, saudara. Ya, bersilat kata, suka debat, saudara. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu atau kesalehan itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, saudara dipaparkan, ini loh dampaknya. Waktu orang salah memegang ajaran, salah memegang doktrin yang keliru, yang terjadi apa? Kehidupannya tidak menghasilkan kehidupan kesalehan. Tapi yang terjadi hidupnya adalah hidup duniawi. Saudara, mengapa saudara? Penting sekali kita itu memahami, memiliki doktrin pengajaran yang benar, lalu kita terus memegang doktrin ajaran yang benar itu. Saudara, karena pengajaran doktrin yang benar itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Mempengaruhi bagaimana kita memutuskan, bagaimana kita bertindak. Dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap sehari demi hari. Semua yang kita putuskan, semua yang kita lakukan, saudara, itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran kita, pemahaman kita. Dan pemikiran kita itu sangat dipengaruhi sekali oleh pengajaran atau doktrin yang kita pegang selama ini.
Celakanya kalau kita punya doktrin pengajaran yang keliru, itu yang kita pegang, nggak heran saudara kehidupan kita bukan kehidupan yang saleh, tapi kehidupan duniawi. Tetapi kalau kita memegang doktrin yang benar, ajaran Yesus Kristus, itu kita pegang, kita aminin, kita yakini, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan nggak heran hidup kita akan menghasilkan kehidupan yang saleh, yang memantulkan, mencerminkan kesalehan Yesus Kristus. Jadi orang akan melihat Yesus Kristus di dalam kesalehan kita. Nah saudara, saya persiapan khotbah ini ingat waktu zaman-zaman saya masih ngekos. Dulu saya pernah kuliah di salah satu universitas di Bandung. Dan saya ngekos. Saudara, waktu saya kos itu saya lupa ya 2 atau 3 lantai. Cukup banyak orangnya. Ya banyak, mungkin 20 orang masuk di kos itu. Saya kebetulan dapat kamar di depan pintu keluar masuk. Nah, karena pagi-pagi nggak ada kuliah, saya di kamar main PS. Main PS, saya dengar ada percakapan di depan pintu masuk itu. Percakapannya serius begitu. Lalu saya keluar. Waktu keluar saya lihat ada seorang ibu yang sudah cukup umur. Dan ibu ini berdiri aja gemeteran. Makanya di sampingnya itu ada anak perempuannya yang memegang tangan ibu ini supaya ibu ini gak jatuh. Lalu saya berkenalan dan kira-kira seperti ini percakapannya ya. Ada yang bisa saya bantu ibu, kenapa datang ke kos ini? Ada yang bisa ditolong? Ibu ini ngomong begini, Pak, saya minta izin. Saya pengen keliling rumah ini. Seluruh lantai saya pengen datangin. Saya pengen ke pojok-pojok rumah ini. Loh, ngapain? Ngapain ke pojok-pojok rumah ini? Dia mengatakan saya ingin menaburkan garam. Saya pikir itu apa? Garam ditabur di pojok rumah. Ini makanan dong. Terus saya bilang, kenapa naburin garam? Karena saya belajar di dalam perjanjian lama, diajarkan setiap sudut rumah itu harus ditaburin garam supaya hantu atau setan atau iblis itu pergi, tidak mengganggu anak-anak Tuhan. Saya dari situ saya mikir, dari mana perjanjian lama mengajarkan tabur garam supaya setan pergi? Saya tahu saya itu tidak ada, itu ajaran nggak benar itu. Tapi itulah yang didapatkan oleh ibu ini dan dia pegang ajaran tidak benar ini. Saudara, waktu saya ngobrol sama ibu ini, waduh matanya itu hitam saudara ini. Itu berarti ibu ini jarang tidur. Oh benar, waktu saya ngobrol sama ibu ini, dia tidur itu sehari bisa 1 jam, 2 jam doang. Lu ngapain sejam 2 jam main PS? Tidak saudara. Sibuk naburin garam, nengking iblis, nyari setan, nengking setan. Dia demen banget sama setan pokoknya. Dicari setan, ditengking sama dia. Sampai gak bisa tidur cuma 1-2 jam. Bahkan dia mengatakan dia pergi dari rumah ke rumah, kos ke kos, ketok pintu, minta izin, naburin garam di rumah-rumah kos-kosan. Supaya hantu setan pergi. Emang setan takut garam gak? Nah saudara, akhirnya ibu itu naik tangga ke lantai 2 ya, dengan sempoyongan dipegang sama anaknya. Jujur saya secara pribadi pada waktu itu, saya sedih sekali ngeliat kehidupan ibu itu. Sudah berusia, bukannya menikmati hidup bersama cucu, menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kenapa sampai hidupnya kayak gitu, kurang tidur, kurang sehat, sibuk naburin garam dari rumah ke rumah. Kenapa hidupnya bisa begitu? Karena itu semua dipengaruhi oleh pemahaman pengajaran yang keliru. Saudara, oleh karena itu penting sekali kita memiliki pengajaran doktrin yang benar, yang sehat, pengajaran Yesus Kristus. Kalau sampai salah, saudara, itu nancep di kepala kita dan kita pegang itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Saudara, oleh karena itu penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar doktrin, belajar pengajaran iman Kristen. Tapi sayang sekali zaman sekarang orang sudah tidak terlalu minat belajar doktrin iman Kristen.
Sayang sekali zaman sekarang orang sudah tidak lagi tertarik dengan belajar doktrin. Setiap pembinaan, setiap pengajarannya kelas yang dibuka, sepi saudara. Kenapa? Orang sudah enggak lagi tertarik. Orang lebih tertariknya hal-hal yang lain. Tidak lagi belajar. Padahal doktrin itu penting sekali dan kita harus pegang itu sehingga kita bisa menghasilkan kehidupan yang saleh. Kehidupan yang memancarkan kesalehan Yesus Kristus. Saudara, seandainya kita pegang doktrin yang benar, kita menghasilkan, memantulkan karakter Kristus dalam kesalehan kita. Saudara, tentu anak kita akan senang, bukan? Anak kita itu sangat membutuhkan seperti apa Yesus yang nyata itu. Mereka pengen lihat Yesus yang nyata itu seperti apa. Nah, kita bisa memantulkan, saudara, kita bisa menghadirkan tanda kutip Kristus itu lewat kesalehan hidup kita. Saudara, anak kita, pasangan kita, di sekitar kita juga ingin membutuhkan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita memantulkan, kita menyatakan kesalehan kita, memantulkan Kristus. Sehingga orang melihat kesalehan kita, mereka bukan melihat kita, tapi mereka melihat Yesus di dalamnya. Nah, saudara, oleh karena itu sekali lagi firman Tuhan hari ini ingatkan kita, mari terus berpegang pada pengajaran yang benar. Karena ini akan menolong kita untuk terus-menerus hidup menghasilkan kesalehan. Nah, yang kedua, yang terakhir, saudara. Yang kedua, yang terakhir adalah milikilah kehidupan yang disertai dengan rasa cukup. Sekali lagi, saudara, milikilah kehidupan yang disertai dengan rasa cukup. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Nah, saudara, ayat 6, Paulus itu mengatakan begini. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, kalau kita lihat ayat 6 ini, Paulus itu sedang membahas topik baru, yakni tentang apa? Rasa cukup. Kenapa Paulus mengangkat topik rasa cukup? Pasti ada penyebabnya dong. Betul, ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada di ayat 5b. Saudara, ayat 5b itu mengatakan yang mengira kesalehan itu adalah suatu sumber, atau ada terjemahan lain, suatu alat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, saudara, dari ayat ini kita tahu ternyata guru-guru palsu itu mereka menampilkan hidup yang saleh. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya bukan kesalehan. Ya, mereka itu lebih tepatnya pura-pura hidup saleh, saudara. Kenapa mereka hidup saleh? Apakah karena mereka mengasihi Tuhan? Tidak. Sama sekali mereka tidak mengasihi Tuhan. Lalu kenapa mereka hidup saleh? Saudara, jawabannya saudara di 5b itu. Karena bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa, Pak? Nah, kalau kita lihat versi bahasa Inggris, nah, saudara, waktu kita baca Alkitab, perlu kita compare ya, berbagai versi. Di dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi, keuntungan yang dimaksudkan apa? Duit. Jadi guru-guru palsu ini pura-pura hidup saleh, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, hidup saleh, kelihatan bagaimana. Ternyata ada udang di balik bakwan, saudara. Kenapa mereka hidup saleh? Ada udang di balik bala-bala. Kenapa mereka hidup saleh? Ternyata supaya mereka mendapatkan keuntungan berupa duit. Duit siapa, Pak? Duit jemaat. Saudara, mereka ini kan guru. Ya, yang mengajar jemaat. Ya. Wah, waktu mereka mengajar kepada jemaat ngeliat, wah, rohani sekali, karakternya, wah, saleh sekali. Nah, tentu dong dia akan mendapatkan uang dari jemaat, bahkan akan dicukupi kebutuhan oleh jemaat. Dan guru palsu ini bisa mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Serahkan uangmu buat Tuhan. Tuhan akan balas berkali-kali lipat. Duit itu dikasih ke guru palsu ini. Duit itu buat siapa?
dikantongin oleh guru-guru palsu. Duit itu untuk dia memperkaya dirinya. Ini di zaman dulu itu saudara ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu masih ada nggak guru palsu seperti ini. Ya, jadi kedoknya rohani, tapi sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan, ngambil, menggerus uang jemaat. Nah saudara, pertanyaannya, kenapa ada guru palsu begitu tega ya, memakai kesalehan itu ya untuk mendapatkan uang? Kenapa tega sekali? Nah saudara, ini inti persoalannya saudara. Kalau kita lihat ayat 6 ya, Paulus di situ mengatakan kesalehan kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, Paulus membahas apa di situ? Rasa cukup. Ini berarti saudara, Paulus mengindikasikan adanya orang yang tamak, yang rakus terhadap uang. Nah, siapa orang yang tamak, yang rakus akan uang? Sehingga Paulus membahas rasa cukup. Ya guru-guru palsu itu. Jadi dengan kata lain saudara, dengan demikian, mengapa si guru palsu itu rela memakai kesalehan untuk mengambil uang jemaat? Karena dia tamak akan uang. Karena dia rakus akan uang. Karena dia gila akan uang. Karena ketamakannya terhadap uang, inilah yang membuat guru-guru palsu menampilkan kesalehan supaya dia bisa mendapatkan uang. Menggeruk uang. Semua karena keserakahan akibat uang. Saudara, inilah persoalan di dalam diri guru-guru palsu. Mereka betul-betul tamak dan betul-betul gila terhadap uang. Nah saudara, bagaimana respon Paulus waktu Paulus melihat ada guru palsu yang sangat tamak akan uang? Nah menarik sekali saudara, kalau saya lihat respon Paulus ya, waktu saya pelajari bagian ini, saya kagum dengan cara Paulus untuk menghadapi guru palsu yang tamak ini. Ya. Bagaimana dia menghadapi, kalau saya boleh pakai istilah, nyerang balik, itu keren sekali. Sekaligus menasihati Timotius. Kalau saya lihat Paulus itu nanti ya, dia akan angkat guru-guru palsu, bikin mereka senang, lalu dijatuhkan oleh Paulus, langsung disikat sama Paulus. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Coba lihat ini saudara ya. Paulus melihat orang guru-guru palsu itu rakus akan uang, lalu Paulus ngomong begini, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, iya memberi keuntungan. Bahkan memberikan keuntungan yang sangat besar loh. Saudara, sampai di sini kalau guru palsu itu membaca ya surat Paulus ini, mereka langsung gini, Paulus bisa aja mendukung kita. Iyalah, kesalehan itu memang mendatangkan keuntungan Paulus, kita bisa ambil duit. Bener kan? Paulus juga setuju tuh. Paulus juga ngomong kan, memang kesalehan itu bisa memberikan keuntungan yang besar. Paulus setuju sama kita. Iya, kita pura-pura saleh aja bisa mendapatkan duit. Kita keruk duit. Tapi yang dilakukan oleh Paulus kemudian apa? Tapi. Ada tapinya. Jadi saudara, kalau orang muji, jangan senang dulu ya. Kita tunggu tapinya dulu tuh. Itu tapinya itu yang kejujurannya sebenarnya. Yang pentingnya tapinya itu. Paulus mengatakan memang kesalehan itu memberikan keuntungan, bahkan keuntungan besar. Terbang guru-guru palsu. Tapi apa? Kalau kesalehan itu disertai dengan rasa cukup. Bukan disertai dengan tamak akan harta. Jedar. Bagi guru palsu, kesalehan itu disertai dengan tamak akan uang sehingga menghasilkan keuntungan. Paulus mengatakan keliru. Yang benar adalah kesalehan itu harus disertai dengan rasa cukup, baru mendatangkan keuntungan. Kalau kesalehan disertai dengan ketamakan terhadap uang, bukan untung yang didapat, nggak ada untungnya. Justru yang didapat adalah buntung. Bahkan yang didapat adalah malapetaka yang mengerikan. Saudara, apa malapetaka yang mengerikan itu? Paulus, kalau kita lompat ayat 9 ya, Paulus ngomong begini. Tetapi mereka yang ingin kaya, siapa ini? Guru-guru palsu kan?
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi Paulus memaparkan, kalau kesalehan disertai dengan tamak akan uang, gak ada untungnya. Yang ada justru kehancuran. Kau akan dijerat oleh uang itu, kau akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, dan engkau akan dibinasakan di sana. Gak ada untungnya, salah. Justru yang benar itu adalah hidup yang saleh harus disertai dengan apa? Rasa cukup. Inilah poinnya, rasa cukup. Kalau orang hidup saleh disertai dengan rasa cukup, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Banyak sekali keuntungannya. Apa keuntungannya? Saudara, keuntungannya adalah yang pertama, hatinya itu nggak akan terikat oleh harta. Kenapa? Karena dia mempunyai posisi hatinya hidup dengan rasa cukup. Nggak akan diikat, dikuasai oleh harta. Yang kedua, saudara, dia akan memperoleh keuntungan. Keuntungannya apa? Dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan atas semua yang dia terima. Walaupun kadang income datangnya kecil, kadang income datangnya gede, dia masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia punya posisi hati yang rasa cukup di hadapan Tuhan. Coba kalau dia tamak akan uang, mau gaji kecil, mau gaji gede, nggak akan dia bersyukur kepada Tuhan. Yang ada komplain terus, mengeluh terus, merasa tidak pernah cukup. Kenapa? Karena dia tamak akan uang. Kalau hatinya disertai dengan rasa cukup, waduh, keuntungannya apa saudara? Dia akan bergantung terhadap pemeliharaan Tuhan. Tuhanku yang akan memenuhi segala kebutuhanku. Tapi kalau orang yang tamak akan uang, dia akan bergantung sama materinya. Jadi keuntungan bukan bersifat materi. Keuntungan ini bersifat rohani, saudara. Jadi dengan demikian Paulus mengatakan kepada Timotius, milikilah kehidupan saleh yang disertai dengan rasa cukup. Jangan kehidupan kesalehan disertai dengan ketamakan akan uang. Jangan. Dan Paulus menekankan larangannya itu dengan mengatakan begini. Paulus ngomong begini. Kita ini kalau lahir tidak bawa apa-apa kan. Betul saudara ya, kita lahir tidak bawa apa-apa kan. Nggak ada kita lahir tahu-tahu di kanan kiri kita emas batangan. Nggak ada, saudara. Terus kalau kita mati, dikatakan, uang sebanyak apapun nggak akan dibawa mati kan. Nggak akan dibawa pergi juga. Jadi untuk apa hidup itu penuh dengan ketamakan akan harta. Sekalipun karena kamu tamak dengan harta, punya banyak harta, mati uang itu nggak dibawa kemana-mana kok. Oleh karena itu Paulus sekali lagi mengingatkan Timotius, oleh karena itu jangan tamak harta. Milikilah hidup yang saleh disertai rasa cukup. Nah saudara, dari tadi kita ngomong rasa cukup. Poinnya adalah rasa cukup. Pertanyaannya emang rasa cukup itu seperti apa sih maksud Paulus? Seperti apa sih? Nah saudara, kita lihat ini ya, ayat 8. Ayat 8 dikatakan demikian, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, itulah cukup. Saudara, kita diminta hidup dengan rasa cukup. Cukupnya Paulus itu apa? Punya makanan dan makanan dan pakaian cukup. Nah, itulah cukup. Gimana respon saudara tuh dengar omongan Paulus ini? Cukupnya begitu Pak? Ya itu Paulus ngomong. Jadi waktu Paulus bilang hiduplah dengan rasa cukup. Cukup itu apa? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah itulah cukup. Saudara, sampai sini kita kira-kira gimana respon saudara tuh dengar omongan Paulus? Saudara, kita bisa ngomong begini, apa enggak salah Paulus? Ya. Masa punya makanan dan pakaian aja udah cukup, itulah cukup. Segitu doang. Woi, nggak kuat hidup ini. Berat kalau itu yang harus dilakukan. Betul nggak saudara? Nah saudara, kita harus hati-hati menafsirkan perkataan Paulus ini.
John Stott itu memberikan penjelasan. Waktu Paulus mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup, itu bukan berarti daftar kebutuhan yang maksimal. Artinya nggak boleh ditambah-tambah lagi. Hanya 2 ini saja. Oh, nggak mungkin. Jangan, bukan itu maksudnya. Tapi ini daftar minimal. Artinya bisa ditambah lagi dengan yang lain. Saudara, kalau ini maksimal, jadi kita harus punya makanan dan pakaian doang. Loh, minum bagaimana? Itu kan juga butuh kita. Terus sepatu bagaimana? Sendal bagaimana? Kalau nggak boleh punya sepatu, sendal, kita ke gereja pakai apa? Nyeker, men. Ya nggak mungkin kan? Nah, jadi saudara, ini adalah daftar minimal, bisa ditambah lagi. Dan kedua, saudara, waktu Paulus mengatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, makanan dan pakaian ini mewakili apa sih? Kebutuhan pokok dari hidup manusia. Apa kebutuhan pokoknya? Makanan, pakaian, boleh ditambahin minuman, boleh tambahin lagi apa? Rumah, boleh tambahin lagi apa? Sepatu. Nggak ada sepatunya, kermen kita. Apalagi saudara, yang lain sebagainya. Jadi dengan kata lain bagi Paulus, hidup cukup itu adalah kalau kebutuhan pokok kita semuanya udah terpenuhi, sudah ada, sudah cukup. Cukuplah, puaslah dengan itu semua. Jangan sampai kita itu menjadi orang Kristen yang hedonis. Pengen berfoya-foya, hidup hedonis, menikmati, mengumbar keinginan nafsu kita. Bukan kebutuhan, tapi keinginan kedagingan kita. Paulus mengatakan, tidak usah. Cukuplah dengan apa yang kita miliki. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita kalau sudah kepenuhi, udah cukuplah, puaslah, nikmatilah hidup seperti itu. Daripada hidup yang tamak akan uang. Nah saudara, dengan demikian, saudara, kalau saya boleh simpulkan sekali lagi dari penjelasan yang panjang lebar ini. Saudara, Paulus menginginkan apa sih? Kita itu hidup saleh, yang disertai dengan rasa cukup. Karena waktu kita hidup saleh disertai dengan rasa cukup, saudara, kita akan terus bisa menghasilkan hidup yang saleh. Hidup yang penuh rasa syukur, hidup yang terus bergantung kepada Tuhan, hidup yang bisa berbagi dengan sesama. Tetapi kalau kita disertai dengan tamak akan duit, gak mungkin kita bisa hidup saleh. Yang ada adalah hidup kita hidup duniawi, sikut teman bisnis. Kita melakukan perbuatan dosa demi mendapatkan uang. Jadi kehidupan kesalehan itu akan sirna. Nah saudara, ada seorang bernama Rick Warren. Tahu ya Rick Warren ya. Ini gelarnya pendeta kelas dunia, pendeta besar, Rick Warren. Saya suka dibilang orang penginjil besar juga sih. Ya saya tahu tuh itu sindiran ya. Penginjil besar, apanya yang besar? Hah? Badannya besar. Jadi teman-teman saya suka bilang, Ardiansa, wah udah lama gak ketemu, penginjil besar. Ya saya tahu maksudnya besar itu badannya, saudara. Nah kalau ini beneran besar, ini pendeta besar, Rick Warren, kelas dunia. Ya. Nah saudara, Rick Warren ini, dia menulis satu buku. Banyak sih sebenarnya. Satu buku yang berjudul apa? The Purpose Driven Life. Waktu dia tulis buku ini, bukunya meledak, sudah jedar. Alias laku keras. Banyak orang beli buku ini, saya pun juga ada bukunya. Banyak orang beli buku ini, saudara. Nah karena buku ini meledak, banyak dibeli oleh orang, Rick Warren jadi sultan mendadak, saudara. Jadi orang kaya melintir, tajir melintir. Wah, sultan kaya raya. Karena bukunya meledak, dibeli banyak orang. Saudara, kalau kita jadi Rick Warren, hari ini kita tahu kita jadi kaya raya, besok kita mau ngapain, saudara? Hah? Mungkin ya. Mungkin kita ke salon kali. Ngapain? Medicure, akupuntur. Wah, kita nikmatin kan ya. Atau kalau enggak kita, masuk ke sebuah toko.
Kita ganti jam. Kita lihat, jam. Ganti jam apa? Rolex. Wah, yang terbaru. Atau lalu kita masuk ke toko juga, toko cincin. Kita beli emas yang banyak-banyak. Ya. Apalagi kalau kita pelayanan. Saudara, ada amin saudara. Wah, luar biasa ya. Atau kita langsung beli rumah, 5, 10. Waduh. Kalau saya kepikiran, beli rumah gede, ada kolam renang. Wih, di dalam kolam renang itu saya isi dengan es cendol Elizabeth. Wah, berenang sambil minum es. Kalau haus ya, tinggal seruput. Wah, enak ya. Nah, tapi saudara, itu Ardiansa ya, bukan Rick Warren ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rick Warren? Salah satu yang dia lakukan, yang ini membuat saya angkat topi, saudara, apa? Yang dia lakukan adalah 90% uang yang dia dapatkan dari jualan buku itu, ya 90% gede banget saudara. Dia persembahkan untuk pelayanan gereja dan juga yayasan-yayasan misi yang dia bangun. Lalu Rick Warren nggak nikmatin hasil penjualan buku? Nikmatin. Berapa? 10% aja. Dengan kata lain saudara, Rick Warren itu ingin tetap hidup yang ya biasa saja. Hidup secukupnya saja. Hidup secukupnya. Tidak menjadi hidup yang hedonis, tidak menjadi hidup yang menghumbar-humbar kenikmatan duniawi. Ia hidup dengan rasa cukup, rasa puas dengan apapun kondisi yang dia hadapi. Nah saudara, kita memang tidak dipanggil melakukan seperti yang dilakukan Rick Warren. Tidak. Tetapi saudara, prinsip kebenaran bahwa kita harus hidup dengan rasa cukup, itu mesti ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, bukankah ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia Raja. Segala di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Raja yang kaya, dia mempunyai segalanya. Tapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, saudara, dia tidak lahir di istana yang megah. Tapi dia lahir di dalam kesederhanaan. Pada waktu dia besar, dia tidak memakai jubah mewah, kemahalan dan segala pengikut yang serba kaya. Tapi dia menjadi orang yang hidupnya dengan secukupnya. Bahkan Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi bagaimana dengan anak manusia? Tidak punya meletakkan kepalanya, saudara. Saudara, Yesus tidak menghumbar, tidak hidup dengan berfoya-foya. Tapi dia hidup dengan rasa secukupnya. Nah saudara, ini juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini, kita itu diperhadapkan dua hal. Setidaknya dua hal. Kita mau hidup dengan rasa cukup, atau kita mau hidup dengan rasa lebih, dan lebih lagi. Kita mesti pilih mau yang mana. Kalau kita memilih rasa hidup yang lebih, dan lebih lagi, saudara, percayalah hidup kita nggak akan pernah puas, saudara. Mau berapapun gaji kita, mau dinaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, kita akan selalu komplain kepada Tuhan, tidak pernah puas. Kita akan selalu sulit bersyukur kepada Tuhan. Apapun penghasilan yang kita dapat di dalam per bulan, saudara, kita akan selalu komplain, tak pernah bersyukur, tak pernah berterima kasih kepada Tuhan, selalu mengeluh kepada Tuhan. Saudara, apakah itu kehidupan yang saleh? Bukan. Saudara, oleh karena itu mari kita hidup dengan rasa cukup, saudara. Sehingga apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, hiduplah dengan rasa secukupnya. Mau hari ini kita lagi susah, hiduplah secukupnya. Mau tahu-tahu pekerjaan kita meledak, Tuhan kasih berkat melimpah, hiduplah dengan secukupnya. Dan ini menjaga hati kita tidak tamak, menjaga hati kita tidak mencintai uang, ini menjaga hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dan ini menghasilkan, memantulkan kehidupan yang saleh. Saudara, Paulus itu mengaku dia bisa hidup secukupnya. Filipi 4 yang mengatakan dia bisa hidup dengan rasa cukup. Tetapi pertanyaannya, apakah Paulus itu bisa dengan sekejap? Oh tidak.
Filipi 4 itu mengatakan dia melatih, dia belajar supaya bisa hidup cukup, saudara. Jadi dengan kata lain kita bisa hidup cukup itu harus belajar. Melatih diri kita. Mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kita melatih untuk hidup secukupnya. Saudara, ini perlu dilatih. Saudara, apalagi di zaman sekarang ya. Buka handphone, buka toko orange, toko hijau. Waduh, saudara, tawaran menggiurkan ya. Barang murah-murah. Waduh, kadang bukan menjadi kebutuhan, tetap aja dibeli. Ya. Kenapa? Nggak punya rasa cukup, saudara. Aduh, pengen beli, nggak tahan, pengen beli. Kalau ditanya kebutuhan nggak? Enggak. Pengen beli aja. Setelah beli belum tentu juga dipakai. Wah, pengen beli. Nah, saudara, oleh karena itu mari kita, saudara, memiliki rasa hidup yang cukup. Dengan demikian, saudara, kita bisa menghasilkan kehidupan yang saleh. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara, Tuhan menghendaki kita. Mari kita memiliki hidup yang saleh. Pegang pengajaran yang benar, karena ini sangat mempengaruhi kita bisa hidup saleh. Dan milikilah rasa cukup. Ini menjaga hati kita, sehingga kita bisa terus hidup saleh. Memantulkan Kristus melalui kesalehan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Tapi kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang akan selalu menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu, ini kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.